Kita sering mendengar sebutan maling teriak maling. Ya, ketika maling berniat untuk masuk ke rumah seseorang, targetnya mungkin dia akan teriak maling. Nah, ketika dia teriak maling, si pemilik rumah akan membuka pintu dan dia keluar mencari teriakan itu siapa malingnya. Nah, ada kemungkinan si pemilik rumah malah keluar rumah dan lupa menutup pintu, malingnya masuk. Ada juga maling teriak maling, supaya apa? Supaya orang tidak menuduh dia sendiri malingnya, karena logikanya tidak mungkin dia yang maling malah dia yang teriak maling, kan begitu. Nah, peristiwa yang sekarang ini adalah penipu teriak penipu. Ada satu tim yang namanya tipu UGM melaporkan ijazah Jokowi. Mereka menuduh Jokowi menggunakan ijazah palsu. Saat kapan? Saat jadi dia presiden, atau mungkin gubernur, atau mungkin wali kota. Yang pasti mereka menuduh Bapak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Nah, sebelum Bapak Jokowi melapor atas tuduhan fitnah itu, ternyata si pelapor ini, inisialnya JM, si oknum ini telah dinyatakan tersangka atas apa? Atas dugaan pemalsuan dokumen. Dan dia dinyatakan tersangka atas laporan juga, atas laporan seorang ibu pengacara. Dia merasa bahwa dia tidak ingin profesi pengacara ini dikotori dengan orang-orang yang menggunakan ijazah palsu atau menggunakan dokumen palsu. Nah, seperti apa laporan itu? Si ibu pengacara ini, si ibu pelapor ini akan menjelaskan nanti, akan saya tunjukkan nanti di akhir video ini, Nah, yang mau saya sampaikan adalah betapa beraninya dia, betapa beraninya dia, betapa merasa benar dia, merasa hebat dia melaporkan Jokowi, menyatakan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Padahal kalau secara logika, seperti juga yang pernah dikatakan oleh si Guntur Romli, sekalipun dia sekarang telah menelan ludahnya sendiri, dia mengatakan bahwa orang yang mengatakan Jokowi itu menggunakan ijazah palsu adalah orang yang kelewat bodoh. Itu pernyataan Guntur Romli. Tetapi sekarang setelah dia berseberangan dengan Jokowi, dia menjadi bagian dari orang-orang yang menyatakan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Jadi benarlah ini politik, bahwa ini bukan benar atau salah lagi. Ini atas dasar suka atau tidak suka, atas dasar benci dan dendam, Itu menurut saya, Jadi yang disampaikan oleh si Guntur Romli itu bahwa ijazah Jokowi itu dulu Guntur Romli menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli, sudah diverifikasi ulang. Saat kapan? Saat dia menjadi wali kota, saat dia menjadi gubernur, saat dia menjadi presiden 2 kali, wali kota 2 kali, gubernur sekali, presiden 2 kali, berarti sudah melalui 5 tahap. 5 tahap verifikasi itu data Jokowi. Jadi orang yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu palsu adalah orang yang kelewat bodoh, itu kata Guntur Romli. Tapi sekarang dia mengatakan, apa sih salahnya kalau Jokowi menunjukkan ijazahnya, kan gitu. Nah, itulah. Nah, kembali kepada si tipu UGM ini, dia mengatakan bahwa Jokowi menggunakan ijazah palsu. Dia melaporkan Jokowi. Nah, disebutlah tipu UGM. Artinya juga Jokowi juga kena, maksud dia UGM juga kena atas ijazah palsunya Jokowi yang mereka tuduhkan itu. Tapi ternyata apa? Tipu dalam arti di sini adalah bukan lagi tipu sesuai yang mereka sampaikan, ada kepanjangannya, Tapi ternyata tipu di sini adalah benar-benar tipu. Mereka melaporkan Jokowi atas perbuatan pemalsuan, ternyata
Ya, jadi menurut saya seperti peristiwa ijazah palsu Jokowi ini diangkat sekarang ini, tak ada dasarnya. Dasarnya hanya satu, benci atau sakit hati terhadap Jokowi. Nah, satu tambahan lagi. Siapa-siapa mereka yang sakit hati terhadap Jokowi? Jelas, mereka yang tidak puas. Ada banyak itu. Ada banyak ormas atau ada banyak ya ormas lah ya. Ormas yang dibubarkan oleh Jokowi. EPI, HTI, dan lain-lain. Dan kita lihat salah satu hal yang aneh, ya, TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Apa hubungannya TPUA dengan ijazah palsu? Atau apa hubungannya TPUA dengan ijazah Jokowi? Nggak ada hubungan, ya, nggak ada urusan. Nah, ini kan mereka tim pembela ulama, tim pembela aktivis, ya. Apa hubungannya dengan ijazahnya Jokowi? Yang semestinya yang mempertanyakan ijazah Jokowi itu adalah KPU, ya, KPU. Kemudian apalagi? UGM. Atau kalau sekarang dibilang ada SMA, ya SMA itu. Mereka inilah, karena apa? Pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh, seandainya ya, dilakukan oleh Jokowi atas ijazah dari UGM, artinya Jokowi telah mencatut nama UGM di ijazah palsu yang ada padanya. Itu artinya telah membuat nama UGM itu menjadi ternoda. Begitu juga dengan SMA atau SMP atau SD atau apalah yang mereka itu. Harusnya yang melaporkan itu adalah instansi sekolah itu sendiri atau instansi pendidikan, ya kan? Jadi bukan mereka yang melaporkan TPUA atau si tipu UGM ini. Ya itulah dia. Nah, inilah kenapa si JM, tim dari tipu UGM ini menjadi tersangka. Ini dia beritanya. Ya, jadi kami ini sudah melaporkan laporan naik dari A2 itu naik ke laporan polisi sudah tanggal 16 Oktober 2023. Jadi untuk penetapan tersangka ini tersendat kemarin karena yang bersangkutan kan nyalek mas, nyalek. Akhirnya kami harus menunggu sampai Presiden Prabowo diangkat dan alhamdulillah sekarang pada tanggal 21 April 2025 saya sudah mendapatkan penetapan tersangka dan saya juga sudah mendapat SP2HP tentang perkembangan hasil penyidikan ini. Jadi sudah diberikan kepada saya. Nah, pasal yang disangkakan adalah pasal 263 ayat 2 mas. Karena dia sudah menggunakan NIM-nya orang yang notabene dari UMS. Kami ketahui itu baru tahun 2019, yang mana pada tahun 2019 kami kan mengecek ke Dikti Semarang. Akhirnya kami mendapat jawaban yang intinya bahwa yang bersangkutan ini adalah pindahan dari UMS gitu, terus kuliah di Unsa. Nah, setelah itu kami saya sebagai lawyer kan sangat prihatin mas. Akhirnya kami mengecek lagi ke UMS, apakah benar si oknum ini benar-benar lulusan dari pernah kuliah di UMS dengan NIM yang sudah saya sampaikan tadi. NIM itu ternyata NIM-nya orang. Kami mengecek ke UMS mas, benar-benar pada tahun 2020 saya mendapatkan surat bahwa dari keterangan dari pihak UMS itu NIM-nya Anton Wijanarko, yang notabene mahasiswa tersebut tidak berlangsung kuliah di situ, akhirnya dipakailah oleh oknum tersebut tanpa izin. Nah, setelah ini apa harapannya Bu? Harapan saya segera ada pemeriksaan tersangka, dan harapan saya oknum ini karena pasalnya di atas 5 tahun mohon ditahan, diamankan.
karena biar tidak ada korban-korban yang lain, karena oknum ini menggunakan gelar sarjana hukum untuk menjadi pengacara itu dengan cara yang tidak benar, menggunakan nilainya orang. Nah, oleh karena itu saya sangat apresiasi sekali kepada jajaran penyidik Polres Sukoharjo beserta Bapak Kapolres yang baru begitu cepat merespon keluhan saya, perkara saya ini langsung bisa menjadi penetapan tersangka, dan saya sangat apresiasi kepada Pak Kasat, Pak Kapolres serta jajaran penyidik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe.